yang disolatin terus-menerus? Apakah dia, jadi nggak bisa dibandingkan dengan zaman kita ya, zaman ibu-ibu dulu. Kalau zaman dulu biasa ya, anak-anak melakukan kayak gitu. Biasa, zaman dahulu orang tua marah pakai orang begitu. Biasa. Kalau anak sekarang biasa, ya biasa. Anak sekarang tuh era sudah berubah. Perkembangan teknologi sudah berubah. Begitu juga dengan aktivitas anak-anak itu juga sudah berubah ya. Kita nggak bisa menganggap misalnya nama orang tuanya disolatin terus dia tidak akan menimbulkan efek apa-apa, belum tentu. Karena orang memiliki toleransi stres yang berbeda-beda ya. Misalnya sama kayak kita sakit tuh, ada yang kena batu misalnya ya, terus sakitnya biasa aja ya, kena batu dia udah nangis banget, bukan karena dia cengeng ya, tapi ada yang kesakit dikit ada nangisnya banyak gitu ya, tapi mungkin memang toleransi sakitnya berbeda ya, toleransi sakitnya lebih rendah. Begitu juga dengan stres ya, toleransi orang terhadap stres itu beda-beda. Ada orang yang dipanggil orang tuanya cuek aja, tapi ada anak yang ketika nama orang tuanya dipanggil itu menjadi beban yang luar biasa bagi dia. Nah, kalau ketemu dengan anak yang kayak gini lalu kita menganggap biasa, maka kita orang dewasa yang salah. Maka saya katakan penanganan bullying itu harus 360 derajat. Semuanya harus memiliki awareness, semuanya harus memiliki kesadaran yang penuh dalam menangani permasalahan bullying ini. Di sekolah kita harus terus memberikan edukasi dimanapun yang namanya menjadi korban gitu pasti tidak nyaman ya, pasti tidak nyaman. Apalagi kalau itu dilakukan berulang-ulang ya, itu akan menimbulkan efek yang besar terhadap beberapa orang ya, terhadap beberapa orang. Kita nggak bisa bandingin, di anakku juga digituin nggak apa-apa tuh, nggak bisa kita katakan itu ya, mungkin anak kita nggak apa-apa, anak orang lain tuh dia apa-apa. Maka orang dewasa harus mendiskusikan itu kan bisa dididik anak kita. Misalnya nih, ini semua orang tua datang misalnya ya, kalau ada kayak gitu speak up, bicara, sampaikan, diskusikan bersama orang tua bahwa tolong dong orang tua yang lain anaknya dikasih tahu bahwa jangan solakin anak orang lain. Kalau saya sering katakan sebelum ke sekolah, saya bilang sama anak saya, nah bunda tidak rela kalau kamu disakiti, tapi bunda juga gak mau kamu disakiti. Maka pergilah sekolah dengan tenang nak, tanpa harus kamu sakitin orang lain atau kamu disakitin orang lain. Kalau kamu disakitin, kamu harus bisa melindungi dirimu. Tetapi kamu harus katakan itu terus-menerus ke anak kita sebelum dia berangkat ke sekolah. Kalau itu sudah terjadi, misalnya kalau ada fenomena gitu misalnya, itu semua orang tua harus biasanya nggak boleh kita merasa kecil hati. Anak kita menyorakin anak orang lain, terus tiba-tiba ada orang tua yang japri misalnya, ibu tadi anak saya disorakin sama anak ibu, terus kita sakit hati apaan sih gitu doang jadi masalah. Nggak boleh, kita harus kooperatif. Menjadi orang tua harus mengembangkan sikap kooperatif. Iyakah anak saya menyakiti anakku, maka kita nasihati anakku. Orang tua itu harus kompak. Ada kan dewan orang tua terus ada komite kan, maka komite itu di situ kepanjangannya sekolah-sekolah Islam ada komite sekolah. Orang tua harus terlibat dalam pendidikan anak-anak. Maka kalau satu anak yang dibilang jangan nyakitin diri, jangan nyakitin orang lain dan jangan biarkan kamu disakitin, maka semua anak itu harus punya frame yang sama bahwa menyakitin ataupun disakitin itu nggak boleh. Nah, kemudian masalah mengadu misalnya ya, kapan perlu guru harus berikan apresiasi, ya, guru yang harus memberikan apresiasi. Misalnya temannya bilang, kamu ngadu-ngadu, maka guru lah yang bisa memberikan edukasi di sini bahwa kamu sudah melakukan hal yang benar. Katakan di depan teman-temannya, kamu sudah melakukan hal yang benar. Ketika, kan memang begitu ya, ketika melihat kemungkaran, maka kamu cegahlah. Kalau tidak bisa dengan tanganmu, maka cegahlah dengan lisanmu. Kalau nggak bisa dengan lisanmu, maka berdoalah. Itu adalah selubang-lubangnya iman. Ini kalau anak kita sudah bisa mencegah dengan lisannya, berarti kan dia sudah jauh lebih baik imannya dibandingkan kita. Kenapa itu harus dikerdilkan? Kenapa itu harus dibilang dia tukang madu? Maka kita orang dewasa harus membangun sebuah persepsi yang baru, persepsi yang sama bahwa itu bukan lakukan, itu dia dalam rangka temanmu peduli loh. Kalau kamu melakukan kesalahan, maka kesalahanmu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kalau dibiarkan saja kesalahan seperti ini, itu akan memberikan efek yang buruk untuk hidupmu di masa yang akan datang. Bukan dia mengadu. Itu kita harus sepakat. Orang tua bersepakat, guru bersepakat. Sehingga nanti kalau masih ada yang bilang, kamu tuh kamu
segera dikasih.